Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Octavian Ernest, NIM 171301300076. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya tentang asuransi syariah. Yang pertama yang kita lihat yaitu mengenai pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah berasal dari bahasa Arab, yang mana dalam bahasa Arab asuransi syariah dikenal dengan istilah takmin. Penanggungan disebut muamin, tetanggung disebut mustakmin. At-takmin diambil dari kata amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Itu pengertian asuransi menurut bahasa Arab. Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari kata takafala takafalu, yang artinya yaitu menjamin atau saling menanggung. Asuransi syariah baik tertanggung maupun tertanggung itu memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Itu pengertian asuransi menurut bahasa. Yang kedua yaitu menurut istilah. Asuransi syariah itu merupakan asuransi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan melindungi antar peserta. Pengertian tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 21 tahun Desen MUI 10 tahun 2001, yaitu asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perkatan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, pengertian dari asuransi syariah itu adalah usaha saling tolong-menolong untuk saling melindungi, memberi rasa aman agar jiwa yang ada di dalam setiap manusia itu dapat terlindungi. Disinilah diciptakan sebuah lembaga asuransi untuk mengatasi hal itu. Dan yang kedua kita lihat mengenai fungsi dari asuransi syariah tersebut. Apa sih fungsinya? Yang pertama, fungsi secara garis besarnya yaitu sebagai lembaga pengumpul dana. Dalam artian secara besar, fungsinya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu fungsi yang pertama perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa dimaksud di sini adalah seluruh tanggungan kecelakaan serta proses perancangan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap nasabah dapat menentukan besar manfaat pertanggungan yang diinginkan. Itulah fungsi yang pertama, yaitu perlindungan jiwa, misalnya dari kecelakaan atau kecacatan atau sebagainya. Dan yang kedua yaitu fungsi asuransi syariah itu adalah instrumen investasi. Mudharabah atau hasil investasi yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan menabung atau deposito, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen investasi. Di lembaga asuransi ini dapat juga dijadikan sebagai lembaga investasi untuk menabung di masa depan. Dan yang ketiga, fungsi asuransi syariah itu adalah asuransi double claim, yaitu beberapa produk asuransi syariah menawarkan sistem double claim, di mana nasabah dapat memanfaatkan perlindungan biaya rawat inapnya untuk semua anggota keluarga. Jadi asuransi ini dapat digunakan untuk semua anggota keluarga. Dan keempat yaitu fungsinya asuransi
syariah ini yaitu perlindungan biaya kesehatan. Jadi semua biaya kesehatan, baik rumah sakit, biaya obat dan sebagainya, administrasi, itu dilindungi, dibiayai oleh asuransi ini. Dan yang kelima, fungsi dari asuransi syariah ini adalah pembebasan kontribusi dasar. Jadi nasabah bisa menikmati fungsi asuransi syariah meskipun dalam situasi ketidakmampuan tetap untuk membayar tagihan yang ada. Jadi apabila tidak sanggup membayar, tetap juga dapat merasakan fungsi dari asuransi syariah tersebut. Itu mengenai fungsi dari lembaga asuransi syariah. Ada 5 macam. Yang pertama tadi perlindungan jiwa, yang kedua instrumen investasi, yang ketiga asuransi double claim, yang keempat perlindungan biaya kesehatan, yang kelima pembebasan kontribusi dasar. Itu mengenai fungsinya. Dan yang ketiga yang kita lihat yaitu mengenai landasan pemikiran dari asuransi syariah. Ada beberapa landasan. Yang pertama, landasan pemikiran asuransi syariah itu adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang paling pertama yang menjadi landasan dari asuransi syariah tersebut. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara detail mengenai asuransi syariah ini. Namun ada ayat yang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran saling tolong menolonglah kamu, maka Allah akan memudahkan segala urusanmu. Itu yang menjadi landasan dari asuransi syariah ini. Asuransi syariah ini adalah lembaga untuk saling tolong menolong, membantu sesama lain untuk meringankan beban yang ada di setiap manusia. Itu yang pertama dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah dalam kamu berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kamu dalam berbuat kejahatan dan berbuat buruk. Itu yang tidak boleh. Itu sini jelaskan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Di asuransi syariah ini adalah lembaga untuk tolong menolong dalam menyelamatkan jiwa atau kesehatan seseorang. Itu yang diselamatkannya. Dan kedua, itu landasan dari Al-Quran, pemikirannya. Yang kedua dari sunnah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia menjelaskan begini dalam hadis riwayat Bukhari. Apabila kamu memudahkan urusan seseorang di atas dunia, maka Allah akan memudahkan urusanmu di akhirat. Itu yang menjadi landasannya. Apabila kita mudah kepada orang, saling membantu, saling menolong, saling mengasihani, maka Allah akan memudahkan kamu di akhirat nanti. Dan yang ketiga, yang menjadi landasan pemikiran dari asuransi syariah ini adalah yaitu fatwa sahabat. Fatwa sahabat mengatakan bahwa kita harus meringankan beban seseorang bagaimanapun caranya. Dalam suatu kisah mengatakan bahwa Umar bin Khattab memerintahkan agar kamu meringankan beban saudaramu. Kita diwajibkan saling membantu satu sama lain. Yang keempat, landasan pemikirannya adalah jima, yaitu kesepakatan dari para ulama bahwa asuransi ini sangat dibolehkan atau sangat dianjurkan karena saling membantu satu sama lain. Ulama sudah sepakat ini baik adanya untuk kepentingan satu sama lain. Dan yang keempat itu mengenai landasan pemikiran. Yang keempat kita lihat mengenai perbedaan mendasar
antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama kita lihat mengenai pengelolaan dananya. Yang pertama, pengelolaan dana yang dilakukan dalam asuransi syariah itu bersifat transparan, itu terbuka, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang asuransi itu sendiri. Sementara dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besar premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan sebesar-besarnya menghasilkan pendapatan dan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, mengenai sistem perjanjian. Dalam asuransi syariah hanya digunakan akad hibah atau terbaruk yang dasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan yaitu cenderung sama dengan perjanjian dalam jual beli. Dalam jual beli ini terdapat gharar, ketidakpastian. Dan yang ketiga, perbedaan dasarnya yaitu kepemilikan dana. Jadi sesuai dengan akad yang digunakan, maka dalam asuransi syariah, dana asuransi milik bersama untuk semuanya dalam asuransi syariah. Semua peserta asuransi di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Namun berbalik dengan hal yang ada dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional yang memiliki dana itu, yang mengelola dana itu secara utuh adalah perusahaan itu sendiri. Dia berwenang secara utuh untuk mengelola dananya tanpa melibatkan peserta asuransinya. Dan yang keempat, jadi perbedaan mendasarnya adalah antara asuransi syariah dan asuransi konvensional ini yaitu dalam asuransi syariah ada pembagian keuntungan. Yang keempat perbedaannya. Dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi. Jadi ada dalam asuransi syariah dibagikan berapa keuntungan yang didapatkan dalam asuransi syariah ini, itu dibagikan kepada peserta semuanya. Namun berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional di mana seluruh keuntungan yang didapatkan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut. Itu perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jadi sekarang tergantung kita mau milih yang mana, antara asuransi syariah atau asuransi konvensional. Itu pertanyaannya. Apa yang harus kita pilih? Yang kita pilih atau pilih untuk bisa menelaah mana yang baik antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Begitulah paparan dari video singkat saya mengenai pengertian dari asuransi syariah, fungsi dari asuransi syariah, landasan pemikiran dari asuransi syariah, dan yang terakhir, perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.